Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara, apa yang Anda pahami tentang anak? Ada sebuah kalimat mutiara yang bunyinya seperti ini. Anak adalah peniru terbaik. Berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru. Kalimat mutiara yang luar biasa. Ternyata, apa yang terjadi di dalam rumah, itu semuanya tidak lepas dari pengamatan seorang anak. Dan mereka meniru apa yang terjadi atau apa yang sedang berlangsung di dalam rumah itu. Nah, sekarang mulai kesempatan ini mari kita mendalami tentang hal ini, belajar dari Amsal pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, Engkau mengajarkan kami semua untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam menempuh kehidupan ini. Kami percaya Engkau menuntun kami di dalam kami menggali dan memahami kebenaran firman-Mu. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging seruma disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di channel ini. Saya berdoa agar kita semua diberkati oleh Tuhan. Tema khotbah kali ini, anak adalah mahkota. Kita semua tahu mahkota adalah hiasan di atas kepala raja atau ratu sebagai simbol kebesarannya atau simbol kekuasaannya. Tetapi ada pengertian mahkota yang lain, yaitu sesuatu yang berharga atau sesuatu yang sangat dijunjung. Misalnya, bagi perempuan, rambut adalah mahkota. Nah, tema kita, anak adalah mahkota, itu diadaptasi dari Amsal pasal 17 ayat 6. Di sini disebutkan mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Nah, bagaimanakah pengertian mahkota di dalam kitab Amsal? Mari kita belajar bagian Alkitab ini. Kitab Amsal
adalah sebuah kitab hikmat di Israel. Bersama dengan kitab Amsal ada kitab Pengkhotbah dan kitab Ayub. Ketiga kitab ini dipahami sebagai kitab hikmat di Israel. Kitab ini mulai ditulis pada abad ke-10 sebelum Masehi, mengalami puncaknya di zaman Raja Salomo. Salomo lah orang yang paling banyak memberikan kontribusi tulisan dalam kitab Amsal. Penulisan kitab Amsal selesai pada zaman Raja Hizkia pada abad ke-7 sebelum Masehi. Bangsa Israel memahami kalau kita belajar kitab Amsal, kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat. Kita akan dituntun oleh hikmat Allah, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan penuh hikmat. Itulah sebabnya bagian Alkitab yang kita baca saat ini sangat menarik untuk kita dalami bersama. Sangat menarik untuk kita telusuri, untuk kita kaji sebagai bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak adalah mahkota. Itu tema kita saat ini. Dan jika kita mau menggali, mendalami tema ini, kita melihat ayat 6 bacaan kita saat ini. Sebab tema ini diadaptasi dari ayat 6. Nah, kita harus mencari tahu mahkota yang dimaksud di sini apa. Apakah dia seperti mahkota di atas kepala raja? Ataukah seperti rambut pada seorang perempuan? Sesuatu yang dijunjung tinggi atau apa? Mahkota dalam bahasa Ibrani Atara, dia menunjuk pada kehormatan, kemuliaan, dan kebanggaan. Jadi jika anak disebut sebagai mahkota orang tua, itu berarti anak itu membawa kemuliaan bagi orang tua, anak itu menjadi kehormatan bagi orang tua. Nah, jika kita teliti membaca ayat 6, maka kita akan paham yang dimaksud dengan mahkota di sini adalah kehormatan. Sebab dalam ayat 6a digunakan kata mahkota, tetapi dalam ayat 6b digunakan kata kehormatan. Jadi jelasnya begini, mahkota bagi orang tua adalah anak, dan mahkota bagi anak adalah orang tua, yang dibahasakan di sini nenek moyang mereka. Jadi orang-orang sebelum itu adalah mahkota bagi anak-anak mereka. Nah, ini adalah kalimat yang mengandung pesan yang luar biasa bagi kita. Jika anak disebut sebagai mahkota orang tua, itu berarti orang tua punya tanggung jawab untuk mengajar dan mendidik anak itu sebaik mungkin, agar anak ini menjadi kehormatan baginya, agar anak ini menjadi kebanggaan baginya, agar anak ini menjadi kemuliaan baginya. Orang tua harus memperhatikan tentang hal ini. Nah, dalam hal mendidik, banyak orang tua yang salah kaprah. Mereka berpikir mendidik itu berarti banyak memberikan nasihat. Tapi masih ingat ungkapan tadi, kata-kata mutiara yang saya sampaikan tadi, anak adalah peniru terbaik. Jadi dalam hal mendidik anak tidak cukup hanya dengan nasihat. Mendidik anak yang paling efektif adalah melalui perilaku hidup. Sebab anak memperhatikan apa yang terjadi di dalam rumah. Anak itu memperhatikan apa yang sedang berlangsung di dalam rumah. Apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam rumah, itu ada dalam perhatian si anak. Jadi perilaku kita itu sesungguhnya adalah didikan bagi anak kita. Karena itu orang tua harus waspada. Jangan sampai ada perilaku negatif yang dilakukan dan itu ditiru oleh anak. Di sisi yang lain, anak juga harus belajar. Jika dia sadar bahwa dia adalah kehormatan bagi orang tuanya, mahkota bagi orang tuanya, maka dia harus belajar. Dengan belajar, dia berilmu. Dengan berilmu, dia berwawasan luas. Dengan berilmu, dia mengalami kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Jika itu terjadi, anak menjadi mahkota bagi orang tua. Anak menjadi kehormatan bagi orang tua. Sebaliknya, orang tua juga harus menjaga sikapnya. Karena orang tua adalah mahkota
bagi anak-anak. Nenek moyang adalah mahkota bagi anak-anak. Jadi ada hubungan timbal balik. Di satu sisi kita mengharapkan anak-anak kita menjadi kehormatan bagi kita. Tapi di sisi lain kita juga harus menjaga perilaku kita, sikap kita, gaya hidup kita. Karena kita menjadi kehormatan bagi anak-anak kita. Nah, saudara sekalian, agar orang tua itu menjadi mahkota bagi anaknya, dan anak menjadi mahkota bagi orang tuanya, apa yang harus dilakukan? Mari kita belajar bersama dari Amsal pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Mari kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Dalam ayat 1 disebutkan lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Roti kering dan daging, ini dua jenis makanan yang berbeda. Orang lebih suka memilih daging daripada sekerat roti kering. Nah, roti kering itu menggambarkan sebuah makanan yang sederhana. Sementara daging menggambarkan makanan yang mewah. Roti kering dari sisi kualitasnya, dia tidak sebanding dengan makanan daging. Menarik sekali disebutkan di sini, roti yang kering itu lebih baik. Lebih baik dari daging yang mewah itu. Lebih baiknya di mana? Lebih baiknya adalah ketika kita makan roti kering, itu disertai dengan ketentraman. Daripada makan daging, tetapi disertai dengan perbantahan. Jadi di sini sesungguhnya, Kitab Amsal memberikan pesan kepada kita bahwa di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam keluarga, yang paling penting bukanlah soal makanan. Yang paling penting adalah soal ketentraman. Apa gunanya kita punya makanan yang mewah, punya makanan yang mahal, tetapi di dalam kehidupan rumah tangga, kita selalu berbantah-bantahan, kita selalu bertengkar. Lebih baik makan roti kering, tapi tentram, daripada makan makanan yang mahal, yang mewah, tapi kita berbantah-bantahan. Jika kita menggali lebih dalam lagi, kata daging di sini diterjemahkan dari kata Ibrani, sheba. Ini adalah daging persembahan korban. Jadi daging ini adalah daging yang biasa dimakan oleh imam dan orang Lewi. Mereka mengambil daging dari sebagian persembahan korban itu. Jadi daging ini adalah daging yang kudus, daging yang ada di bait Allah. Nah, menarik sekali. Daging yang kudus, daging yang mahal, daging yang mewah ini tidak sebanding dengan sekerat roti. Jika kita makan sekerat roti disertai dengan ketentraman, itu jauh lebih bernilai dibandingkan kita makan daging disertai dengan perbantahan. Nah, apakah dalam kehidupan rumah tangga tidak ada perbantahan? Pasti ada. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang tidak ada perbantahan. Sebab masing-masing anggota keluarga itu berbeda pendapat satu sama lain. Karena berbeda pendapat, maka terjadilah perbantahan. Apakah perbantahan itu adalah sesuatu yang tidak baik? Baik sebenarnya. Hanya saja kita harus dapat menjadikan perbantahan itu sebagai diskusi dalam keluarga. Artinya, jangan kita mempertahankan pendapat kita, lalu kita tidak menghargai atau tidak mendengar atau tidak mau menerima pendapat orang lain. Jadi, jika ada perbantahan di dalam keluarga, ubahlah perbantahan itu menjadi diskusi yang positif. Itulah sebabnya, perhatikan ayat 2. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Artinya, anak yang berakal budi itu jauh lebih baik daripada anak yang tidak berakal budi. Pengamsal memberikan sebuah kalimat yang sesungguhnya menohok. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Bayangkan seorang budak itu lebih berkuasa, menjadi berkuasa karena dia berakal budi. Jadi kalau seorang anak tidak berakal budi, maka anak itu
akan berada di bawah kekuasaan, di bawah kendali dari orang yang berakal budi. Bahkan seorang budak sekalipun, dia lebih berkuasa daripada seorang anak yang hanya membuat malu. Anak yang tidak berakal budi hanya membuat malu saja. Karena itu penting bagi kita orang tua, didik anak kita menjadi anak yang berakal budi. Untuk menjadi anak yang berakal budi, anak itu harus banyak belajar dan selalu belajar. Dan disinilah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita, supaya dia tekun belajar, dan jika itu terjadi, dia menjadi pintar, dia berwawasan luas, dia berperilaku baik, dia terkendali, dan itu menjadi kebanggaan bagi kita sebagai orang tua. Itulah yang disebut anak adalah mahkota bagi orang tua. Nah, seorang anak ditantang agar berakal budi, agar apa yang menjadi warisan yang seharusnya dia miliki tidak jatuh ke tangan orang lain. Mari kita dalami selanjutnya ayat 3. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Di dalam kehidupan ini kita tahu, kui itu adalah kuali yang kecil, dia hanya sebesar mangkuk. Nah, kui itu digunakan untuk melebur perak, dan perapian digunakan untuk melebur emas. Artinya untuk mendapatkan perak yang terbaik harus ada kui, dan untuk mendapatkan emas yang murni harus ada perapian. Tetapi dalam hal menguji hati, itu Tuhan. Tuhan yang menguji hati. Di hadapan manusia, engkau boleh bersembunyi di balik senyummu. Engkau boleh bersembunyi di balik penampilanmu. Engkau boleh bersandiwara di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan, hakim yang adil, hakim yang maha tahu, engkau tidak mungkin bersembunyi. Jadi seorang anak harus diberitahu tentang hal ini. Jangan menjalani kehidupan dalam kepalsuan. Jangan menjalani kehidupan yang penuh dengan sandiwara. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang menguji hati. Sekarang mari kita lihat ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Di sini ayat ini bicara tentang lidah. Ternyata ada lidah yang jahat, lidah yang mencelakakan. Dalam pergaulan kehidupan setiap hari, perhatikan hal ini. Ayat 4 mencatat orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Jadi mereka senang mendengar ucapan-ucapan yang jahat tentang sesama. Mereka senang mendengar ucapan-ucapan yang jahat itu dan menerapkannya. Ini harus menjadi catatan penting bagi kita agar kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Ternyata ada orang yang suka memperhatikan ucapan-ucapan yang jahat, ucapan-ucapan yang mencelakakan kita. Dalam ayat 4 disebutkan seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Lidah yang mencelakakan. Lidah yang mengucapkan kata-kata yang bisa mencelakakan orang. Dan orang jahat senang dengan yang seperti itu. Contohnya disebutkan di sini dalam ayat yang ke-5. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Jadi salah satu contoh lidah yang jahat adalah mengolok-olok. Dalam bahasa kita sekarang suka membuli. Nah, kita dilarang oleh Tuhan untuk membuli sesama. Kita dilarang oleh Tuhan untuk mengolok-olok sesama. Siapa mengolok-olok orang miskin, orang-orang yang tidak punya pengaruh, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang status sosialnya rendah, siapa mengolok-olok mereka, kata Tuhan, dia menghina penciptanya. Karena semua manusia di planet bumi ini itu diciptakan oleh Tuhan. Jangan merendahkan mereka. Jangan mengolok-olok mereka. Mengolok-olok mereka sama saja dengan menghina pencipta. Demikian juga ketika melihat orang lain jatuh, orang lain mengalami kecelakaan, kita jangan senang melihatnya. Jangan gembira karena suatu kecelakaan.
Nah, jika anak adalah mahkota orang tua, perhatikan hal ini. Didik anakmu agar jangan suka mengolok-olok orang lain. Jangan suka membuli orang lain. Ada satu perbuatan yang juga disebutkan dalam kitab Amsal yang bisa merusak hati jiwa seorang anak, yaitu suapan atau sogok. Hadiah suapan adalah seperti mestika. Mestika itu batu permata. Seperti batu permata di mata yang memberinya, kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Uang sogok, uang suap, itu memang bagi si penyogok, itu ibarat batu permata. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang memberikan keberuntungan baginya. Tetapi itu hanya sesaat. Perhatikanlah apa yang terjadi di negara kita ini. Orang-orang yang memberi sogok, orang-orang yang memberi uang suap, pada akhirnya tertangkap dan mereka menghancurkan nama baiknya sendiri. Anak kita, agar dia betul-betul menjadi mahkota bagi orang tua, ajar agar tidak terpancing untuk menerima uang sogok atau menyogok orang lain. Seorang anak agar dia menjadi kehormatan bagi orang tuanya, dia juga harus diajar menjalani kehidupan mengampuni. Perhatikan ayat 9, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Yang dianjurkan oleh Tuhan di sini adalah menutupi pelanggaran. Menutupi pelanggaran artinya mengampuni. Orang yang suka mengampuni sesamanya, dia sedang mengejar kasih, dia pasti dikasihi oleh banyak orang. Sebaliknya, orang yang suka membangkit-bangkit perkara, dia pasti akan kehilangan banyak sahabat. Orang tidak suka kesalahannya di masa lalu itu diungkit. Orang tidak suka luka di masa lalu itu dibicarakan. Nah, jika kita mau mendapatkan banyak sahabat, kita diingatkan jalanilah kehidupan saling mengampuni satu sama lain. Apa yang terjadi di masa lalu, biarlah itu berlalu. Banyak kali kita tidak bisa menikmati hidup karena tersandra dengan masa lalu. Masa lalu yang hitam tetap dibawa-bawa sampai saat ini. Kesalahan orang di masa silam tetap diingat dan dibawa sampai saat ini. Jadilah pribadi yang suka mengampuni sesamamu. Sebab jika engkau mengampuni, engkau mengejar kasih, engkau mendapatkan kasih dari banyak orang. Sebaliknya, jika engkau membangkit-bangkit perkara, mengungkit-ungkit kisah kelam masa lalu, kebencian di masa lalu, luka di masa lalu, engkau akan kehilangan banyak sahabat. Seorang anak harus juga diberitahu jangan menjalani kehidupan seperti orang bebal. Itu digambarkan dalam ayat 10 sampai ayat 13 bacaan kita saat ini. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. 100 pukulan pada orang bebal tidak membuat dia jerah, tidak membuat dia bertobat, tidak membuat dia berubah. Nah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan orang bebal di sini? Jika kita mempelajari bahasa Ibrani, ada dua kata yang digunakan untuk orang bebal, yaitu kesil dan sakhal. Itu menunjuk pada orang yang tidak mau menerima didikan hikmat, orang yang tidak mau belajar dan mendengar firman Tuhan. Itu orang bebal, orang yang keras kepala, mengeraskan hatinya untuk tidak mau dibentuk dan diajar oleh Tuhan. Berbeda dengan orang yang berpengertian, satu hardikan saja membuat dia mengerti dan membuat dia berubah. Orang bebal disebutkan dalam ayat 11, orang durhaka, orang yang hanya mencari-cari kejahatan. Jadi jika engkau menjalani kehidupan hanya mencari-cari kesalahan orang, itu orang bebal. Jika engkau menjalani kehidupan hanya mengungkit-ungkit masalah, itu kehidupan orang bebal. Jika engkau menjalani kehidupan hanya membicarakan kesalahan orang, mengungkit-ungkit luka lama, itu gaya hidup orang bebal. Yang disebutkan dalam ayat 11, orang durhaka
yang hanya mencari kejahatan. Tetapi Tuhan berfirman di sini bahwa terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Jadi bagi orang yang keras kepala, orang yang tidak mau mendengarkan didikan, kepadanya akan datang utusan yang kejam. Utusan yang membuat dia menderita dalam menjalani kehidupannya. Nah, orang bebal itu jangan membuat kita dekat dengannya. Nah, terhadap orang bebal sebaiknya kita menjauh. Perhatikan ayat 12. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Jadi jika kita bergaul dengan orang bebal, orang yang keras kepala, orang yang tidak mau dididik, orang yang tidak mau dibentuk, kita tidak mendapatkan apa-apa. Dalam menjalani kehidupan, tidak semua orang harus menjadi sahabat kita. Orang bebal tidak baik untuk dijadikan sahabat. Sebab apapun yang kita katakan, dia tidak mau dengar. Apapun yang kita ajarkan, dia tidak mau dengar. Baginya, dialah yang paling benar. Dan dia tidak mau belajar dari orang lain. Itulah sebabnya dalam ayat 12 di sini disebutkan, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak. Beruang betina yang kehilangan anak itu adalah binatang yang sangat ganas. Dan dia akan melukai siapapun yang dia jumpai. Dia adalah binatang yang sangat marah ketika dia kehilangan anak. Nah, bayangkan, lebih baik jumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Jadi di sini kitab Amsal mengingatkan kita, lebih baik kita tidak berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Kita hanya menghabiskan waktu percuma dengan orang-orang bebal, orang-orang yang keras kepala dan tidak mau mendengar didikan sesamanya. Nah, sekalipun demikian, perhatikan ayat 13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Kebaikan jangan dibalas dengan kejahatan. Berani engkau membalas kebaikan dengan kejahatan, ingat kalimat ini, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Di dunia ini ada banyak orang baik, ada banyak orang yang telah membesarkan kita, yang telah memperhatikan kita, yang telah menyayangi kita. Kita adalah orang yang berutang budi jika ada orang yang seperti itu. Itu adalah kebaikan yang mereka tujukan kepada kita, yang mereka curahkan kepada kita. Terhadap orang-orang yang seperti ini, kita harus menaruh hormat dan berbuat baik kepada mereka. Jangan berbuat jahat terhadap orang-orang yang seperti ini. Jika kita berbuat jahat, firman Tuhan mengatakan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumah kita. Selanjutnya ayat 14 mengingatkan kita pada ayat 1. Dalam ayat 1 disebutkan, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumat disertai dengan perbantahan. Ternyata perbantahan ini bisa dihindari. Perhatikan ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Jadi jika Anda ada dalam suatu tempat, kemudian Anda merasa bahwa kalimat ini bisa menyebabkan perbantahan, bisa membuat kita bertengkar, lebih baik Anda mundur. Artinya meninggalkan tempat itu, menjauh dari tempat itu. Itu jauh lebih efektif daripada Anda di situ, berlama-lama di situ. Itu membuat perbantahan itu tidak bisa lagi dicegah. Satu-satunya cara untuk mencegah perbantahan adalah menjauh dari tempat itu. Anak harus juga diajarkan untuk menjauhi kehidupan yang keji. Apa itu kehidupan yang keji? Perhatikan ayat 15. Kehidupan yang keji adalah membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Membenarkan orang fasik dan menyalahkan orang benar, itu adalah kehidupan yang keji. Masih ingat kisah Ahok? Ketika dia diperlakukan sedemikian itu, apa yang terjadi?
Orang-orang yang merancang kejahatan baginya meninggal dunia, hilang satu persatu. Nah, ini menjadi tanda awas bagi kita. Jangan sekali-kali membenarkan orang fasik. Jangan sekali-kali membenarkan orang yang jelas-jelas berbuat salah. Jangan. Hukuman harus diberikan kepada mereka. Sebaliknya, jangan mempersalahkan orang benar. Seperti kisah Ahok itu. Jangan sekali-kali mempersalahkan orang benar. Mengapa? Karena kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang berlaku fasik seharusnya dia harus menanggung hukuman, dan orang yang benar seharusnya dibenarkan, bukan disalahkan. Tetapi jika kita memperhatikan kehidupan berbangsa dan bernegara, acap kali kita prihatin menyaksikan ada orang benar yang disalahkan, sementara orang yang jelas-jelas telah melanggar hukum, orang yang jelas-jelas bersalah, itu dibenarkan. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah syair lagu yang mengatakan, aku heran, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Sekarang tinggal dua hal lagi yang harus engkau ajarkan kepada anak-anakmu agar anak itu menjadi mahkota bagimu. Apa itu? Mari kita lihat bacaan kita, ayat 16. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Hikmat tidak bisa dibeli. Untuk mendapatkan hikmat, kita harus mengasah otak kita. Kita harus banyak belajar, dan terus belajar agar kita tumbuh sebagai pribadi yang berakal budi. Jadi hikmat itu dekat dengan orang yang berakal budi. Orang yang tidak berakal budi tidak mungkin memiliki hikmat. Nah, hikmat itu tidak bisa dibeli. Itu artinya hikmat itu mahal. Untuk mendapatkan hikmat, engkau harus selalu belajar, dan terus belajar. Jadi, hikmat itu adalah anugerah Tuhan, karunia Tuhan bagi orang yang bertekun belajar sehingga Tuhan memberikan hikmat baginya. Jangan Anda berpikir Anda tidak belajar lalu Anda mendapatkan hikmat. Tidak. Hikmat itu dekat dengan akal budi. Orang yang berakal budi dihadiahi oleh Tuhan dengan hikmat. Selanjutnya, yang kedua, ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ajar anakmu untuk tahu, untuk paham, ada sahabat sejati, ada sahabat palsu. Ada sahabat yang sungguh-sungguh mau bersahabat, ada sahabat yang hanya memanfaatkanmu. Kitab Amsal ayat 17 menyebutkan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Setiap waktu, garis bawahi itu. Jadi di saat engkau senang, di saat engkau susah, dia hadir di situ. Dia ada bersamamu. Sahabat yang seperti itu adalah sahabat yang baik. Tetapi sahabat yang hanya hadir ketika engkau berkelimpahan dan meninggalkanmu ketika engkau berkekurangan, itu tidak bisa disebut sahabat sejati. Nah, disebutkan kemudian di sini, seorang sahabat menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dalam kehidupan ini ada saat kita mengalami masalah. Ada saat kita mengalami pergumulan kehidupan. Seorang sahabat yang sejati disebutkan di sini menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya dia dekat dengan kita. Dia menyayangi kita. Dia memperhatikan kita ketika kita berada di dalam kesukaran. Ini merupakan catatan yang sangat penting bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Karena acap kali kita tidak menjadi sahabat sejati bagi sesama. Dari ulasan firman Tuhan ini, apa pesan dan maknanya bagi kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, bangunlah kehidupan keluarga yang tentram. Sekalipun makanannya sederhana, kalau kita membangun kehidupan keluarga yang tentram, maka yang sederhana itu terasa nikmat. Sebaliknya, jika ketentraman itu tidak ada dalam kehidupan keluarga, sekalipun kita makan makanan yang mewah, makanan itu tidak terasa nikmat.
Jadi ketentraman itu sangat penting untuk kita perjuangkan di dalam kehidupan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, bangunlah relasi yang baik dengan sesamamu. Jadilah sahabat sejati bagi sesamamu. Sahabat yang hadir setiap waktu. Sahabat yang menjadi saudara ketika sahabat kita berada dalam pergumulan hidup yang hebat. Sahabat yang tidak meninggalkan sahabatnya ketika sahabatnya sedang dirundung masalah. Yang ketiga, jangan jalani kehidupan sebagai orang bebal. Kehidupan yang keras kepala, kehidupan yang tidak mau mendengar didikan orang lain, pengajaran orang lain, saran orang lain, nasihat orang lain, semuanya tidak mau dia dengar. Jadilah orang yang bijak, yang ikhlas menerima nasihat, saran, didikan, pengajaran dari sesamamu. Yang keempat, anak adalah mahkota orang tua. Orang tua adalah mahkota bagi anak-anaknya. Jadilah anak yang membanggakan orang tua, dan jadilah orang tua yang kehidupannya menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi anak-anaknya. Kitab Amsal sesungguhnya memberikan pesan yang berharga bagi kita. Kemalangan terbesar di dalam hidup ini adalah menjalani kehidupan sebagai orang bebal. Kehidupan yang tidak mau menerima didikan dari sesama, terlebih didikan dari Tuhan.